Halo semuanya, di sini kami akan melakukan sebuah tutorial bagaimana caranya mengkonfigurasi 4 buah PC dengan 3 buah switch, 3 buah router dan sebuah server melalui software Packet Tracer. Dapat dilihat dalam topologi berikut, 2 buah switch yang terhubung dengan PC memiliki nama SW Access 1 dan SW Access 2. Lalu, 1 buah router yang terhubung dengan 2 router lainnya memiliki nama core. Sedangkan 1 buah router yang terhubung dengan 2 buah switch yang lainnya memiliki nama distribution. Langkah pertama dalam konfigurasi kali ini adalah mengkonfigurasi router bernama core. Caranya dengan mengklik atau membuka core, lalu buka CLI, Command Line Interface. Hal pertama yang dilakukan untuk menyeting konfigurasi seperti pada video adalah membuka core. Lalu kita akan mengkonfigurasi core melalui CLI. Ketikkan perintah enable, lalu ketikkan konfigurasi terminal untuk masuk konfigurasi global, dan ubah nama perangkat menjadi core dengan perintah host spasi core. Masuk ke interface antarmuka G 0/0/0, lalu masukkan IP address dan subnet mask yang diakhiri dengan perintah no shutdown atau no sh. Lalu lakukan hal yang sama pada interface G0/0/1 yang diawali dengan masuk ke dalam interface, lalu memasukkan IP address dan subnet mask dan diakhiri no shutdown. Setelah core selesai dikonfigurasi, kita akan masuk ke dalam router distribution. Lakukan konfigurasi pada CLI dengan awalan enable, lalu memasukkan perintah konfigurasi terminal, dan mengubah nama perangkat menjadi distribution. Lalu masuk ke dalam interface G0/0/1 yang dilanjutkan dengan mengetikkan IP address dan subnet mask. Akhiri dengan no shutdown, lalu kita akan masuk ke dalam interface G0/0/0. Lalu kita akan memasukkan IP address dan subnet masknya. Setelahnya diakhiri dengan perintah no shutdown. Lalu ketikkan perintah no IP dan masukkan IP address dan subnet masknya. Lalu kita akan masuk ke dalam interface G0/0.10. Lalu lakukan enkapsulasi.10. Lalu masukkan IP address dan subnet mask. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam interface G0/0/0.20. Dan kita akan melakukan hal yang sama, kita akan mengenkapsulasi.20 dan memasukkan IP address 192.168.20.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita akan keluar dan dilanjutkan untuk menyeting DHCP pool admin dengan mengetikkan perintah IP DHCP pool admin. Lalu kita memasukkan network 192.168.10.0 dan subnet mask 255.255.255.0 dan dilanjutkan dengan mengetikkan dev 192.168.10.1 dengan DNS 000. Lalu kita akan menyeting IP DHCP pool quest. Yang selanjutnya kita harus mengetikkan net 192.168.20.0 dengan subnet mask 255.255.255.0, lalu dev 192.168.20.1 dengan DNS 000,
dan kita akan menyimpannya dengan perintah do_wr. Selanjutnya keluar dan kita akan masuk ke DHCP. Selanjutnya kita akan masuk ke IP DHCP EXC dan kita memasukkan IP number dan selanjutnya kita simpan dengan do_wr. Langkah-langkah berikutnya adalah menyeting SW akses 1. Seperti biasa kita akan memulai dengan enable, lalu kita lanjutkan dengan perintah configuration terminal. Selanjutnya kita masuk ke dalam V110. Lalu kita memasukkan nama admin. Lalu kita akan masuk ke dalam V120 dan kita akan menamainya sebagai guest. Lalu kita akan masuk ke interface G0/1. Lalu ketikkan perintah sw mo tr. Selanjutnya kita akan baleni CSW akses 1. Selanjutnya kita akan masuk ke SW akses 1. Lalu kita akan ganti nama perangkat menjadi SW akses 1. Lalu kita akan masuk ke VLAN 10 dan memberi nama sebagai admin. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam VLAN 20 dan memberi nama sebagai guest. Selanjutnya kita akan masuk ke interface G0/1 dan masuk ke dalam mode terang. Setelah itu kita akan membuat semua switch menjadi terang dalam mode terang melalui perintah sw tral VLAN 10 dan 20. Dilanjutkan dengan masuk ke dalam interface Fast Ethernet 0/10. Lalu kita masuk ke dalam switch mode akses dengan perintah sw mo akses. Selanjutnya kita akan menyeting switch akses VLAN 10 dan masuk ke interface Fast Ethernet 0/20. Selanjutnya kita akan menyeting SW akses 1 yang diawali dengan perintah enable seperti biasa dan dilanjutkan dengan configure terminal. Selanjutnya kita akan mengganti nama perangkat menjadi sw_access_1. Lalu kita akan masuk ke VLAN 10 dan menamainya sebagai admin. Lalu kita masuk ke VLAN 20 dan menamainya sebagai guest. Lalu kita akan masuk ke dalam interface G0/1 dan masuk ke dalam mode terang. Dalam mode terang kita akan membuat semua VLAN menjadi mode terang. Lalu kita akan masuk ke interface Fast Ethernet 0/10 dan kita akan memberikan perintah switch mode akses. Dilanjutkan perintah switch akses VLAN 10. Selanjutnya kita akan masuk ke interface Fast Ethernet 0/20. Lalu kita melakukan perintah switch mode akses dan dilanjutkan perintah switch akses VLAN 20. Lalu kita akan masuk ke interface Fast Ethernet 0/24 dan memberikan perintah switch mode terang. Dan diakhiri dengan perintah switch terang all VLAN 10 dan 20 dan selanjutnya disimpan dengan perintah do_wr. Lalu kita menyeting dari
menyeting PC menjadi dari lalu kita menyeting PC 1 menjadi IP static dengan cara cek PC 1 set IP static. Selanjutnya kita masuk ke SW Access 2. Seperti biasa kita akan masuk dengan perintah enable, lalu masuk ke terminal dengan conf terminal atau configuration terminal. Beri nama perangkat SW_access_2, lalu masuk ke VLAN 10. Namai VLAN 10 menjadi admin, lalu kita lanjutkan dengan masuk ke VLAN 20 dan menamainya sebagai guest. Selanjutnya kita masuk ke interface fast Ethernet 0/24 dan masuk ke dalam mode terang dengan perintah switch mode terang. Dilanjutkan dengan mengetikkan perintah switch terang all VLAN 10,20. Lalu kita akan masuk ke fast Ethernet 0/10. Dilanjutkan dengan mengetikkan perintah switch mode akses dan dilanjutkan switch akses VLAN 10. Selanjutnya kita akan masuk ke interface fast Ethernet 0/20 yang dilanjutkan dengan perintah switch mode akses dan dilanjutkan dengan mengetikkan perintah switch akses VLAN 20 dan diakhiri dengan perintah 2R agar dapat tersimpan. Lalu seperti pada switch akses 1, kita akan melakukan pengecekan pada PC 2. Selanjutnya kita akan masuk ke ISP dan memberi nama perangkat menjadi ISP. Selanjutnya kita akan masuk ke interface G0/0/0. Lalu memasukkan IP address 10.0.1.10 dan get to subnet mask 255.255.255.252. Lalu kita lanjutkan dengan perintah no shutdown. Selanjutnya kita akan masuk ke interface G0/0/1 dan memasukkan IP address serta subnet masknya. Untuk IP address adalah 172.20.20.1, sedangkan subnet mask 255.255.255.0. Lalu diakhiri dengan no shutdown. Dan selanjutnya diakhiri dengan 2R agar komen tersimpan. Lalu kita akan masuk kembali ke distribution dan mengetikkan perintah RO OS 1 untuk masuk ke router dan memasukkan network 192.168.10.0 dengan subnet mask 0.0.0.255 AR0 dan masukkan net yang lainnya. Setelah selesai, kita akan masuk ke dalam core lagi. Lalu kita akan mengetikkan perintah RO OS1 dan memasukkan net 10.0.1.4 lalu dengan subnet mask 0.0.0.3 AR0 dan net 10.0.1.8
dengan subnet mask 0.0.0.3 AR kosong dan diakhiri dengan WR. Lalu kita akan masuk kembali ke ISP. Dalam ISP kita akan mengetikkan perintah RO OS1. Selanjutnya kita memasukkan net 10.0.1.8 subnet mask 0.0.0.3 AR kosong dan net 172.20.20.0 dengan subnet mask 0.0.0.255 dan AR kosong. Selanjutnya kita akhiri dengan WR agar komen tersimpan. Lalu buat sebuah DNS server yang terhubung dengan switch, masuk ke desktop dan masuk ke IP configuration. Masukkan IP address setelah menambahkan DNS server, kita akan masuk ke penyetingan IP configuration dan memasukkan alamat IP serta subnet mask dan lain-lain yang diperlukan seperti default gateway dan DNS server. Lalu dilanjutkan dengan membuka service DNS. Lalu kita klik on dan memberikan nama tri.co.id dengan address 172.20.20.20. Lalu kita add dan save. Selanjutnya kita akan masuk ke CLI dari distribution dan memasukkan IP DHCP pool admin agar bisa masuk ke dalam DHCP. Dan selanjutnya kita menuliskan DNS dan alamat IP-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke IP DHCP pool guest dan memasukkan alamat DNS-nya dan diakhiri dengan perintah WR agar komen tersimpan. Lalu kita membuka server admin 1 dan dan selanjutnya kita akan membuka admin 1 dan pastikan sebelum membuka semua PC statik di DHCP-kan. Saat membuka admin 1, kita akan melakukan ping ke 172.20.20.20 dan kita juga akan melakukan ping tri.com melalui command prompt. Untuk langkah terakhirnya, kita akan melakukan pengecekan dengan cara membuka web browser tri.com.
Setelah langkah terakhir, maka konfigurasi dan apabila langkah terakhir telah berhasil, maka dapat dikatakan bahwa konfigurasi telah berhasil dan sukses dilakukan. Sekian, terima kasih.